Kenalin, aku Amalia Putri Aryana dengan NIM 60124040. Saya Sidan Deha Pratama dengan NIM 60124036. Saya Muhammad Tajuluski dengan NIM 60124038. Saya Rinatisa Nur Asi dengan NIM 601240005. Kenalin, nama aku Aninda Rizky Amelia dengan NIM 6012409. Kelompok kami akan mempresentasikan masalah aliran biaya minimum atau minimum cost flow melalui studi kasus distribusi barang di PT Transjava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu kalian hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk menyimak presentasi ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini kami bisa menyampaikan presentasi ini. Tanpa rahmatnya, tentu kami tidak bisa berada di sini untuk berbagi ilmu dengan kalian semua. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Kildan Amarik, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah program linier atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan. Dan kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 program studi sains data. Dan kami yang akan menemani kalian melalui pembahasan kali ini. Di video ini kami akan membahas topik masalah aliran biaya minimum atau minimum cost flow melalui studi kasus distribusi barang di PT Transjava. Topik ini penting karena di dalam dunia nyata, terutama di bidang logistik, perusahaan sering menghadapi tantangan menyalurkan barang dari beberapa gudang ke berbagai tujuan dengan biaya serendah mungkin, sambil tetap memperhatikan kapasitas jalur dan kebutuhan tiap tujuan. Pembahasan yang akan kami sampaikan secara bertahap meliputi: yang pertama ada studi kasus dan data yang diketahui, terus ada langkah-langkah penyelesaian masalah aliran biaya minimum, terus ada formulasi model program linier dan penyelesaian manual, ada implementasi perhitungan menggunakan Python, dan interpretasi hasil solusi. Semoga kalian bisa mengikuti dan melihat bagaimana konsep program linier di kelas diterapkan pada masalah nyata. Oke, mari kita mulai pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh saya dan rekan saya. Yang pertama di sini ada latar belakang masalah. PT Transjava memiliki 2 gudang sebagai sumber pasokan dan 2 pusat produksi sebagai tujuan distribusi, dengan beberapa pilihan rute pengiriman yang masing-masing memiliki biaya dan kapasitas berbeda. Kondisi ini menuntut adanya perencanaan distribusi yang tepat agar permintaan produksi terpenuhi tanpa pemborosan biaya. Untuk itu dibutuhkan proses optimasi karena pemilihan jalur secara manual sering tidak efisien dan berisiko melebihi kapasitas rute. Metode minimum cost flow dipilih sebagai solusi karena mampu menentukan pola aliran barang dengan biaya termurah berdasarkan supply, demand, kapasitas, dan biaya per rute. Oke, baik, selanjutnya ada deskripsi masalah. Seperti awal ini, deskripsi masalahnya itu ada dari pengertian aliran biaya minimum seperti minimum cost flow, yang merupakan model optimasi pada jaringan terarah yang bertujuan menentukan besarnya aliran dari simpul-simpul bersupply menuju simpul-simpul berdemand. Dengan total biaya pengiriman yang paling rendah, setiap simpul dalam jaringan dapat berperan sebagai penyedia atau penerima maupun perantara. Sementara itu, setiap busur memiliki kapasitas maksimum yang dapat dialirkan serta biaya per unit alirannya. Tujuan utama dari MCV adalah menemukan pola aliran yang memenuhi seluruh kebutuhan sistem tanpa melanggar kapasitas serta dengan biaya total minimum. Nah, kenapa perlu optimasi minimum cost flow? Dikarenakan untuk mengurangi biaya distribusi dengan memilih jalur pengiriman yang paling efisien. Dan yang kedua ada memastikan supply dan demand terpenuhi tanpa melanggar kapasitas jaringan. Dan yang ketiga ada studi kasusnya, yaitu PT Transjava menghadapi tantangan logistik dalam mendistribusikan total 13.000 unit bahan baku. Perusahaan ini memiliki 2 gudang penyimpanan utama yang harus mensuplai kebutuhan 2 pusat produksi. Masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana mengatur alur
biaya operasional seminimal mungkin dengan tetap memperhatikan batasan kapasitas jalan dan ketersediaan stoknya. Rincian parameter kasusnya seperti sumber pasokannya, supply nodes. Yang pertama, gudang A memiliki stok 5.000 unit dan gudang B memiliki stok 8.000 unit serta total pasokannya ada 13.000 unit. Dan yang kedua ada tujuan permintaan atau demand nodes, yang dimana ada pusat produksi D membutuhkan 7.000 unit serta pusat produksi E membutuhkan 6.000 unit dan total permintaannya ada 13.000 unit dikurangi seimbang. Dan yang ketiga ada fasilitas transit. Di fasilitas transit ini ada gudang C yang berfungsi sebagai titik transit atau perantara yang tidak memiliki stok awal maupun permintaan akhir. Dan yang keempat ada kendala dan biaya distribusi. Perusahaan memiliki opsi pengiriman langsung, pengirimannya tuh via transit dari gudang C atau pemindahan antar gudang B ke A. Berikut rinciannya ya. Yang pertama ada jalur kapasitas terbatas yang dimana A ke D dengan biaya 6.000 per unit, maksimalnya itu 4.000 unit, serta B ke E biayanya 500 per unit, maksimalnya 4.000 per unit. Dan bisa dimisalkan XAD jumlah unit dikirim dari A ke D, terus XAC jumlah unit dikirim dari A ke C, dan XBC jumlah unit dikirim dari B ke C, serta XBA jumlah unit dikirim dari B ke A, dan XBE jumlah unit dikirim dari B ke E, dan XCD jumlah unit dikirim dari C ke D, serta yang terakhir ada XCE jumlah unit dikirim dari C ke E. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penyelesaian manual. Pertama, penjelasan diagram jaringan minimum cost flow. Yang pertama, struktur jaringan. A node supply biru muda, A supply 5.000 unit, B supply 8.000 unit. B node transshipment warnanya ungu muda. C node perantara tidak memiliki supply maupun demand. Yang C demand yang berwarna hijau. D demand 7.000 unit, E demand 600 unit. Yang kedua, aliran optimal pada setiap busur. Yang pertama, A busur yang digunakan atau aktif. A ke D 4.000 unit, kapasitas penuh, biaya 600 per unit. A ke C 1.000 unit, biaya 400 per unit. B ke C 4.000 unit, biaya 200 per unit. B ke E 4.000 unit, kapasitas penuh, biaya 500 per unit. C ke D 3.000 unit, biayanya 300 per unit. C ke E 2.000 unit, biaya 500 per unit. Yang B busur yang tidak digunakan atau putus-putus. B ke A sama dengan 0 unit, biayanya 100 per unit. Yang ketiga, keseimbangan aliran. A node A 5.000 sama dengan 4.000 ke D tambah 1.000 ke C. B node B 8.000 sama dengan 4.000 ke C plus 4.000 ke E tambah O ke A. C not C 5.000 masuk sama dengan 5.000 keluar. Not D 7.000 sama dengan 400 dari A tambah 300 dari C. Not E 6.000 sama dengan 4.000 dari B tambah 2.000 dari C. Selanjutnya, hasil aliran optimal A ke D sama dengan 4.000, A ke C sama dengan 1.000, B ke C sama dengan 4.000, B ke E 4.000, C ke D sama dengan 3.000, C ke E sama dengan 2.000, B ke A sama dengan 0.
Alasan A ke D dan B ke E digunakan penuh karena permintaan besar. B ke C digunakan banyak karena biaya termurah 200. C ke D lebih murah daripada A ke D. Analisis aliran jaringan. Semua suplai dan demand terpenuhi tanpa sisa. Yang pertama, kapasitas pada A ke D dan B ke E terpakai penuh. Optimal. Jalur biaya murah dimaksimalkan. Yang pertama, B ke C 200 unit, C ke D 300 unit. B ke A tidak digunakan karena meski murah akan menghasilkan jalur yang lebih mahal ke tujuan akhir. Not C bekerja sebagai pembagi aliran dari kedua gudang menuju kedua tujuan. Yang keempat, analisis optimalitas. Yang A, kapasitas dimanfaatkan penuh pada busur A ke D dan B ke E. Yang B, rute dengan biaya terendah dimanfaatkan secara maksimal. Yang pertama, B ke C biaya 200 per unit digunakan untuk mengalirkan suplai tambahan ke D dan E. C ke D biaya 300 per unit lebih murah dibandingkan A ke D biaya 600 per unit. Yang C, busur A busur B ke A digunakan meskipun biayanya rendah 100 per unit karena penggunaannya akan meningkat total biaya sistem. Yang D, total biaya minimum yang dicapai adalah 7.500.000. Total biaya minimum menurut perhitungan total biaya sama dengan 7.500.000 didapat dari penjumlahan, yaitu 4.000 kali 600 ditambah 1.000 kali 400 ditambah 4.000 kali 200 ditambah 4.000 kali 500 tambah 3.000 kali 300 tambah 2.000 kali 500. Kenapa optimal? Yang pertama, tidak ada kombinasi rute alternatif yang menghasilkan biaya lebih rendah. Yang kedua, semua batasan dipenuhi. Yang ketiga, rute termurah gunakan dulu, rute mahal hanya melengkapi permintaan. Demikian diagram ini menunjukkan solusi optimal di mana semua kendala suplai, demand, dan kapasitas terpenuhi dengan biaya total terendah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, yang keempat ada formulasi model linear program. Yang pertama ada grafik formulasi model P untuk model jaringan PT Transjava dari gudang A ke D ada 4.000, gudang A ke C ada 1.000, dari C ke D ada 3.000, dari gudang B ke C ada 4.000, dari C ke E ada 2.000, dari gudang B ke E ada 4.000. Untuk formulasi model LP, langkah-langkahnya yang pertama ada menentukan variabel keputusan. Misalkan XAD adalah jumlah unit yang dikirim dari A ke D, XAC yaitu jumlah unit yang dikirim dari A ke C, dan seterusnya sampai XCE yaitu jumlah unit dikirim dari C ke E. Dengan semua variabel XIJ lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, kita menentukan fungsi objektif yaitu minimal biaya. Fungsi objektifnya yaitu min Z sama dengan 600 XAD plus 400 XAC plus 200 XBC plus 100 XBA plus 500 XBE plus 300 XCD plus 500 XCE. Yang ketiga, kita menentukan kendala. Yang pertama ada kendala suplai, yaitu untuk suplai gudang A ada di XAD plus XAC yaitu ada 5.000, untuk gudang B yaitu XBC plus XBE plus XBA ada 8.000. Untuk kendala demand yang permintaan D yaitu XAD plus XCD sama dengan 7.000. Untuk permintaan yang E ada XBE plus XCE yaitu ada 6.000. Untuk flow balance pada node C yaitu untuk masuk dan keluarnya itu masuk sama dengan keluar.
yaitu XAC plus XBC sama dengan XCD plus XCE. Untuk kapasitas pada busur terbatas, yaitu XAD kurang dari sama dengan 4000 dan XBE kurang dari sama dengan 4000. Untuk non negatifnya, XIJ lebih dari sama dengan 0, dan untuk semua I adalah J. Yang keempat, kita menentukan solusi optimal, yaitu nilai variabel menurut perhitungan manual atau solver. XAD yaitu ada 4000, XAC ada 1000, XBC ada 4000, XBA ada 0, XBE ada 4000, XCD ada 3000, XCE ada 2000. Untuk XBA kenapa 0? Karena ini adalah start atau mulai awalnya gudang, dari gudang A dan gudang B itu kan tidak ada kait mengitnya, hanya 0. Lalu yang kelima, kita substitusi ke fungsi objektif, yaitu memasukkan nilai variabel ke rumus Z yang diperoleh. Z sama dengan 600 kali 4000 plus 400 kali 1000 plus 200 kali 4000 plus 100 kali 0 plus 500 kali 4000 plus 300 kali 3000 plus 500 kali 2000 ya, dan ditemukan hasil Z sama dengan 2.400 ditambah 400 ditambah 800 ditambah 0 ditambah 2000 ditambah 900 dan ditambah 1000 dengan total biaya minimum yaitu 7.500. Untuk langkah-langkah per digitnya bisa dilihat di PPT ya teman-teman. Lalu untuk Python akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita langsung masuk ke Python-nya ya. Yang pertama yaitu saya menggunakan rumus NX di graph, di mana fungsi ini untuk membuat objek graph berarah direct atau directed graph. Ini sangat penting karena dalam logistik barang mengalir satu arah dari pengirim ke penerima. Terus yang kedua yaitu backpost. Bagian ini menetapkan di mana koordinat x, y. Maaf, lanjut ya. Kita masuk ke pos. Bagian ini menetapkan koordinat kartesias atau XY untuk setiap titik A ke E. Ini untuk memastikan letak gudang dan konsumen di layar sama persis dengan desain model jaringan Anda. Terus yang ketiga yaitu H ini adalah representasi data dari hasil perhitungan solusi optimal. Setiap baris mendefinisikan dari mana ke mana dan berapa banyak flow barang yang akan dikirim. Nah, di bawah ini yaitu rumus untuk mendaftarkan jalur-jalur tersebut ke dalam sistem graph beserta atribut jumlah aliran agar bisa dibaca oleh fungsi di visualisasinya nanti. Terus yang keempat ya, kita masuk ke visualisasi. Fungsi ini yaitu untuk membentuk untuk menggambarkan bentuk fisik titik-titik lokasi parameter. Dan untuk yang bawahnya yaitu label. Terus nah, ini di bawah ini yaitu bagian paling krusial. Jadi kesimpulannya adalah modul minimum cost flow berhasil membantu PT Transjava menentukan aliran distribusi yang paling efisien dari dua gudang menuju dua pusat produksi melalui node transit C. Dengan mempertimbangkan supply, demand, biaya tiap rute, serta batasan kapasitas, model ini memberikan solusi optimal dengan total biaya Rp7.500.000. Hasil aliran menunjukkan bahwa rute dengan biaya murah dimanfaatkan maksimal, sementara rute mahal hanya digunakan untuk memenuhi sisa kebutuhan. Aliran optimal yang dihasilkan juga konsisten antara perhitungan manual, solver Excel, dan Python, sehingga membuktikan bahwa model yang digunakan sudah tepat dan valid. Secara keseluruhan, metode ini mampu memberikan strategi distribusi yang lebih hemat biaya,
memenuhi seluruh permintaan tanpa pelanggaran kapasitas, serta dapat diterapkan kembali untuk pengambilan keputusan logistik di masa mendatang. Yang kami sampaikan bisa membantu kalian lebih memahami program linear, khususnya masalah aliran biaya minimum, serta bagaimana penerapannya dalam dunia nyata, terutama dalam bidang logistik. Kami menyadari masih ada keterbatasan dalam penyampaian, jadi jangan ragu untuk mencatat, bertanya, atau memberi masukan agar presentasi berikutnya bisa lebih baik lagi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.